Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahmatullah, masih melanjutkan kajian kita tentang salam ini, penyebaran salam. Terakhir telah saya bacakan hadis yang ke-865. Saya mengulang sebentar di hadis ini untuk keterangannya. Di hadis 865 bahwasanya seorang laki-laki itu boleh memberikan salam kepada seorang perempuan, yang tidak boleh itu jabat tangan yang bukan mahramnya, itu tidak boleh. Jadi bukan mahram. Mahram itu adalah orang-orang yang tidak bisa dinikah, itu mahram. Ada keterangan tersendiri. Kemudian yang dikatakan oleh Rasul, ketika melewati satu kelompok para perempuan sedang duduk-duduk, santai-santai, kemudian duduk-duduk situ, Nabi lewat, kemudian Nabi mengucapkan salam sambil melambaikan tangan. Itu tidak mengapa. Bahkan kalau disebutkan kepada hadis ini, kalau kita mengikuti ini, maka bisa jadi termasuk sunnah juga, karena Nabi melakukan hal yang semacam itu. Kemudian kita masuk ke bab 138, bab tahrimi ibtida'inal kafiro bisalam. Bab haram, keharuman atau diharamkan kami ini memulai dengan orang kafir, kepada orang kafir itu dengan ucapan salam. Jadi kami ini diharamkan untuk memulai kepada orang kafir mengucapkan salam. Bahkan fiyatin dan tata cara roda alaihim, menjawab atas mereka, menjawab salamnya mereka. Wasihbabi salami ala ahli majlisi, dan disukai mengucapkan salam atas ahli majlis, pada dengan kelompok majlis, orang yang mempunyai majlis itu orang yang kelompok yang duduk-duduk dan duduk. Fihi, pada mereka, pada majlis itu muslimuna wa kafirun. Satu majlis itu bercampur antara orang muslim dan orang kafir. Jadi dari sini haram hukumnya kita ini memulai ucapan salam kepada orang kafir di luar Islam. Kok kita sudah dapat salam? Terus nanti kalau orang kafirnya yang salam kepada kita, itu ada kafiahnya, ada tata caranya untuk menjawab salam mereka. Mereka orang kafir, kalau mereka salam kepada kita. Kemudian disukai mengucapkan salam pada kelompok orang yang sedang duduk-duduk, satu gerombolan, satu perkelompokan. Sementara kelompok itu campur antara orang muslim dan orang kafir, itu masih disukai untuk salam, karena salam ini diberikan kepada orang muslim, ditujukan orang muslim. Maksudnya begitu. Dan itu kan ada orang kafir misalnya, berapa orang kafir misalnya.
nanti akan terbawa oleh ikmalu dunia, ya. Orang beramal dengan niat saya memberikan salam saya bukan untuk mereka, tetapi yang akhir yang Islam. Bab ini seperti itu. Kemudian hadisnya 866. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian ini memulai untuk atau kepada orang Yahudi dan janganlah memulai kepada orang Nasara bisalami dengan ucapan salam. Jadi kalau ketemu orang Yahudi jangan salam, ketemu orang Nasrani jangan salam. Nasrani ya orang Kristen ini, Yahudi ya orang Yahudi ya. Jangan salam. Fa'idha lakitum akaduhum fil tariqi, maka apabila kalian itu menjumpai salah satu dari mereka orang Yahudi dan Nasrani di satu jalan, faturuhu ila adyaqi, maka kalian desaklah mereka kepada sempitnya torik, sempitnya jalan. Rawahu Muslimun, meriwayatkan hadis ini Imam Muslim. Artinya hadis ini sahih. Jadi kalau kepapasan orang kita orang kafir itu ya, entah yang dia terasoro, pepet saja. Diberi kesulitan untuk jalan mereka. Kalau dia mau ke gereja, biar telat ke gerejanya. Kalau dia mau beribadah, biar telat ibadahnya. Karena orang kafir itu semuanya dosa, makan dosa. Nikah apa nikah mereka? Dan nikah. Ya nikahnya seperti itu. Jadi kalau ada juga orang Islam nikah dengan orang Nasrani, orang Kristen, itu dia tidak bisa nikah. Cuman ke catatan sipil nanti diberi surat, oh ini dia suami istri. Jadi kalau pemerintah itu kan yang penting ada surat nikahnya. Kalau Islam ada surat, kalau nikah. Semula nikah itu ada walinya, ada saksinya, ada apa namanya, ada mas kawinnya, kemudian ada apa lagi, ada pengantinnya. Meskipun tidak campur. Jadi menikahkan seseorang itu perempuannya tidak dihadirkan tidak mengapa, tidak harus. Namanya teman ini yang satu itu di Solo, yang satu di Lampung. Perempuannya ada di Lampung, pada di video call. Jadi yang penting walinya ada, jawab dia saja. Itu di bab nikah sana ya. Nah ini ternyata pasang dengan orang kafir ini, ya sekolah desak. Jadi kan mereka semuanya jelek. Kenapa makan kok jadi dosa mereka? Dan makan itu kan yang dia makan rezeki dari Allah Ta'ala, pemberian dari Allah Ta'ala. Sementara dia tidak pernah bersyukur kepada Allah Ta'ala, bahkan menentang kepada Allah Ta'ala. Dan kok dikasih rezeki? Inna wa'a yu'til ma'ala man yuhibbu walan yuhibbu. Allah Ta'ala itu memberikan harta itu kepada orang yang dicintai maupun orang yang tidak dicintai. Walam yu'til imana ila man yuhibbu. Tetapi iman ini tidak diberikan kecuali orang-orang yang dicintai oleh Allah. Jadi urusan makan, urusan minum, semua dikasih. Allah kasih ya, Nabi seperti itu. Jadi jangan heran orang yang kafir justru rezekinya banyak, hartanya banyak, itu malah menjadikan bahan bakar neraka mereka yang akan kelak, menjadi berat mereka. Ini jadi berat. Semakin mereka banyak harta kan semakin berat, banyak pertanyaan dari mereka. Dan semua pertanyaan itu jelas memperberat mereka kafir. Ini makanya
Abdurrahman bin Auf menangis ketika Rasulullah itu mensabdakan kepada mereka, Abdurrahman bin Auf itu besok masuk surga, tapi dengan ngisot, nangis. Tapi kita kan senang. Yang penting kan surga, ada ngisot, ada bulan, ada berjungkir, masuk surga. Tapi ini enggak, nangis. Ya Allah, apalagi Utsman bin Affan itu doa kepada Allah bagaimana caranya bangkrut. Doa kepada bangkrut karena khawatir kalau harta yang diberikan di dunia ini mengurangi jatahnya di akhirat kelak. Jadi caranya usaha di bangkrut itu minta kepada Allah, tapi ya tidak bisa. Catatannya ada, masya Allah, sampai mensedekahkan 600 unta dan kain dan bahan makanan dikasih ya jual larang sampai permakan kurma sudah satu Mekah dibeli semua jadi tidak dan ada saja masya Allah Suhaib bin Amr al-Rumi itu orangnya masya Allah sahabat diberi oleh Allah Ta'ala semuanya. Orang-orang yang beriman diberikan harta ini sebagian mereka tahu. Jadi ketika bukan satu ayat laula amartani ila ajalin qarib fa asyadda wa aku minas sholihin. Masya Allah. Orang ketika mati itu pertama kali ya Allah, gitu ya. Bisa dikembalikan lagi ke dunia. Permintaannya seperti itu, getol dan gelo. Untuk apa mereka terpakai surga bahwa aku minas sholihin, seakan bersedekah dan seakan menjadi seorang yang sholihin, tidak orang baik, karena dia merasa hartanya tidak bisa menolong dirinya dan kekuasaannya tidak bisa menolong dirinya. Ma'abna'ani Maria halaka'ani sultaniyah ayat ini. Hartanya juga hilang pada saat itu, kemudian kehidupannya juga hilang. Orang kafir, insya Allah disuk saja. Kalau orang beriman ya dilonggarkan lagi. Makanya dibuat kalian jangan apalagi yang mungkin sampai keluar, ngajar keluar itu ya walaupun ini tidak wajib tapi perlu pakai helm. Kan keselamatan juga. Di WC ini kalau di WC bisa di meja. Itu nanti akan menghambat. Aku isi korban tegakkan hujan. Dulu pernah buka bersama yang pokok ini dia tahu atau sendiri sopir ini ya respon kadang-kadang urusan dunia itu menumpang untuk kelancaran urusan dakwah. Kalau itu diniatkan untuk supaya lancar dalam berdakwah maka dianggap satu kebaikan. Apa itu dari keluarga itu akan dihitung oleh sedekah oleh Allah. Jadi kembali ke sini, jadi didesak saja orang-orang kafir itu kalau berani. 867 An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza salama alaikum ahlul kitabi faqulu wa alaikum muttafaqun alaihi. Isnad sahih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengucapkan salam atas kalian orang ahlul kitab, orang Yahudi maupun orang Nasrani, fakulu maka kalian ucapkanlah atau jawablah wa alaikum dan atas kalian. Jadi kan orang Yahudi itu ya alih-alih mungkin itu pakai itu gimana kita mungkin tahu assalamualaikum, jangan ya waalaikum. Diberitakan Waalaikum dan atas kalian nopo
tidak dijawab wa alaikum salam, tidak boleh. Jadinya tidak boleh jawab. Kalau tahu. Ya ini diajari. Dan termasuk kafiyati rodda alaihim, tata cara mengendalikan atau menjawab salam atas mereka orang-orang kafir. Tapi kalau muslim ya wajib dijawab kita mengucapkan salam kepada orang yang tidak dikenal maupun dikenal. Artinya kenal, oh saya kenal orang itu misalnya ini salam, atau tidak kenal tapi ciri-cirinya disebut orang muslim. Menampakkan orang muslim salam saja. Dijawab ya. Kita berpahala ucapan salam, kalau tidak dijawab ya dosa. Dan yang motornya itu dosa ini betul jawab. Tapi kita berpahala. Dan yang kayak dosa ya urusan mereka dengan Allah Ta'ala. Karena ada bagian-bagian saudara-saudara kita juga langsung mereka sudah diberi salam murah jauh. Jawabannya begitu. Kamu itu memberi. Insyaallah. Jangan video apa ini? Ya itu urusan mereka saja. Kita sama saja. Ini kita wa an Usamah radhiyallahu anhu. Usamah di sini Usamah bin Zaid. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam marra ala majlisin. Nabi itu pernah lewat pada majlis fi yang padanya itu akhlakun. Jadi kalau di bukan majlis kayak ini. Majlis itu orang duduk-duduk jagongan itu termasuk majlis. Nunggu-nunggu dari. Makanya doa kifaratul masjid itu bukan hanya majlis kita macam ini. Baru ngobrol-ngobrol ya tidak apa-apa. Terus kemudian ditutup dengan doa kifaratul majlis. Ini saja tidak apa-apa majlis. Saya ulangi, Nabi itu lewat satu majelis, padanya majelis itu akhwatun minal muslimina wal musyrikina. Dalam satu majelis itu bercampur antara orang-orang muslim dan orang-orang musyrik. Dalam pengajian tidak mungkin musyrik kok mengaji. Orang musyrik abadatan pengabdian bisa penyembah bahasa Italia penyembah al-awsani berhala-berhala, pengabdian kepada berhala, menyembah kepada berhala. Wal Yahudi, dan ada orang Yahudi juga dalam majelis itu. Kemudian wassalamu alaihim, Nabi mengucapkan wassalamu alaihim, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengucapkan salam atas mereka. Muttafaqun alaihi, disepakati atasnya. Jadi kata Usamah bin Zaid, anak-anaknya lagi, itu Nabi itu pernah lewat satu gerombolan yang duduk-duduk itu. Tiga orang muslim semua campur, ada orang Yahudi, ada orang musyrik menyembah berhala. Nabi lewat itu tetap beliau itu mengucapkan salam. Tapi khusus orang kafir jangan, orang menyembah berhala jangan. Berhala itu diberi nama Ubar, Latan, Uzana, ini wujud, jadi macam-macam nih, jangan jadi berubah itu bagus praman jadi ini, itu puden, bagus praman, insyaallah, jadi pakai. Nah jadi itu ada, tapi pun ditebak, ontong itu semua. Kali malah, Ciman ini dijanjangan kali.
Toh semua kalian kalian sari tem. Wapi ini masih perhatian itu gini. Apa nih? Berarti masjid dikutuk zaman ini Masya Allah. 9 orang itu terbang. Yang satu itu satu orang. Tapi punya kekuasaan Pak yang satunya sing dari sariton itu. Jadi kan tanah sing sagine jadi gitu. Dengan berlepan gua orang lain ditebang. Tapi kan yang satu itu lepan tanah permilikan dan ada pemilikan yang menjadi kami. Seribu tuh masjid tadi sholatnya. Sama cerita orang. Benar tak untuk tak privisi barang yang jauh Masya Allah sambil pekerjaan. Nanti itu protak. Nah, pelbagai itu. Kalau sekarang ya sebenarnya macam-macam. Kemudian orang-orang yang bercampur seperti itu menunjukkan boleh seorang muslim itu bercampur dengan orang kafir. Maka dulu saking hati-hatinya itu ya orang-orang muhajirin ketika datang ke Madinah itu ada pasar itu namanya pasar Ukas. Pasar Ukas ini pasar pedagangnya dikuasai orang kafir lah, gitu, orang musyrik. Jadi pengunut itu juga orang kafir juga. Maka ditanyakan kepada Rasul, bagaimana Rasul kalau kami ini berjual beli di pasar Ukas itu? Rasul tidak apa-apa. Artinya jual beli dengan orang kafir itu tidak menyapa. Tapi yang harus jujur kita orang kafir diakusi juga tidak. Tetap jujur. Jangan sampai ada barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Itu juga tidak boleh. Nah kalau ternyata omongannya beda, mungkin sepatu ini harus itu pun mudah ada di bawah rumah barang itu ternyata jelek harga. Karena balik itu yang kehabisan itu. Makanya harus diteliti dulu, jujur dan sebagainya. Praktek itu sudah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau belum dapat jadi nabi, berdagang mengambil dagangan Khadijah, yang akhirnya menjadi istrinya. Dulu kan pulangnya ke Khadijah bikin jual di sana. Penyebab yang berhala ini bercampur dengan orang Muslim tidak mengapa, orang Yahudi juga tidak mengapa. Urusan-urusan dunia boleh kemana-mana. Tapi kalau urusan ibadah ya harus tegas. Ya pakai lana maluna pada rumah malu itu Islam ya. Perlu ya langsung tinggung badan itu ya. Itu nanti ditawari, tapi tidak. Kalau bercampur seperti itu masih boleh mengucapkan salam. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mencontohkan seperti ini kan, salamnya itu diingatkan untuk muslim. Dan orang kafir kan salamnya kan esok salam awan makan gue, selamat pagi. Ini lawan ya selamat siang, sore selamat sore, malam selamat malam. Nah, Islam tidak mengenal pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu seluruh waktu itu sudah terkena doa seperti itu. Dan selamat itu selamat gimana? Selamat pagi, selamat. Saya tidak jamin siangnya selamat. Selamat sejahtera. Kadang-kadang ini tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ini. Salam apa? Jadi salam sejahtera. sejahtera itu biasanya gitu. Semacam ini bawa.
presiden kita kan api itu di mana ini. Maupun besar, wakil apa ya? Besar, insya Allah. Ya salam dan sudah dengan gitu. Kita tinggalkan bab yang ke-138, kita masuk bab 139. Babu istibabi salami idza qoma minal majlisi. Bab disukainya atau sunah salam apabila berdiri dari tempat duduk. Wa faraqo julasa dan memisai teman duduknya au jali sahu atau teman-teman duduknya. Teman duduk satu atau teman-teman kan nih. Belum guys. Jadi artinya jadi kalau meninggalkan asli nih asli nih. Kalau meninggalkan masjid tidak salah tidak apa-apa, tapi saya nanti pulang salah. Sunat seperti itu. Makanya juga balik ragu kabeh di salam ini baik lah katanya. Jadi disukai salam ketika berdiri dari tempat duduknya, ya, meninggalkan orang-orangnya maksudnya. Karena belum berdiri terus meninggalkan tempat sini saya pindah ke mana ini. Tidak duduk di sini lagi maksudnya begitu. Memisahkan teman-temannya tidak akan ketemu lagi maksudnya begitu. Tim duduknya atau makanan ini pendapat satu, tapi yang lain itu ada pendapat dia meninggalkan berdiri terus keluar kamar mandi atau budi yang tadi saya berdirinya sama, bahkan dan ini saya masih pakai ini masih berpendapat ini meninggalkan majelis duduk ini meskipun saya pindah ke situ saya pakai salam. Milih mawon. Jadi kalau nanti tidak ada yang salam menutup Pak Abu Qulillah astagfirullahaladzim alhamdulillah mana? Oh berarti jika dari ragu yang berpendapat tentang ini sama mawon. Tidak apa-apa. Oh kok buat salam? Dan namanya keyakinan. Keyakinan perlu cerita kita dulu di Surabaya ada orang kerja di dekat masjid Al-Falah besar itu. Gue mana? Suatu zaman dia masjid yang gede. Semua ada. Dia bilang apa? Al-Fatihah pernah Bismillah. Gue ceritanya. Ikut diwaca mah, cuman macane iku sirrile lho. Abote opo karek datar gitu. Itu. Sholat Id juga begitu dia pendapat. Sholat Id itu teman masjid. Sholat yang lapangan masjid dikosongke. Lah Nabi loh sholatnya di lapangan ini. Tempat yang paling baik di masjid ada dia. Sholat wajib. Betul loh. Mandu Nabi berarti. Nabi sholatnya di musola. Musolanya itu loh. Musola itu tempatnya lapang. Kan ini musola masjid cilik. Coba cilik. Jadi agar pilihannya betul di Jumatan. Jadi ini di apa di? Jadi ini betul terbeda nih. Di kitab rakaatku jadi ini boleh saja. Dan benar di Jumatan ya. Salahnya di Jumatan. Dan musolanya yang luar biasa. Tempat duduk, ya, teman duduk, meninggalkan tempat duduknya atau misalnya teman-teman duduknya. Mengucapkan salam disukai. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza apabila intan tertahan ahadukum salah satu dari kalian ilal majlis pada tempat duduknya fal yusallim maka hendaklah dia bersama. Seperti kalau ini kalau tertahan di tempat ini, kayaknya salah penonton dulu maksudnya tertahan di situ. Faidah aroda dan apabila menghendaki
berkeinginan an yang umah bahwasanya dia itu berdiri, falyusallim maka hendaklah dia itu mengucapkan salam juga. Nah, mungkin dalilnya ini lebih salam ya kita asalnya. Menghendaki dia itu berdiri dari tempat duduknya maka dia mengucapkan salam. Falai satil ula bil haqqi minal akhiri, maka bukanlah atau tidaklah orang yang awal itu lebih berhak dari orang yang akhir. Artinya orang yang meninggalkan tempat itu lebih berhak mengucapkan salam daripada orang yang akhir, orang yang masih duduk-duduk di situ, orang yang bubarannya akhir. Maka kita di orang yang awal itu maka ya lebih berhak dia mengucapkan salam. Bukan mengatur itu dia malah salam betul. Saya tidak, karena saya lebih dulu meninggalkan tempat itu disukainya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis hasan. Kalau perbuatannya seperti ini adalah dhaif. Kemudian Tirmidzi menganggap hadis ini hadis yang hasan karena matan atau isi hadis ini sesuai dengan hadis-hadis yang marfu, hadis yang terangkat kepada Nabi. Artinya syarat-syaratnya ini sambung sampai kepada Nabi. Kalau tidak ada sambung kan mungkin bisa berhenti sampai ke sahabat, misalkan gitu. Tahu-tahu sahabat ini tidak pelaku Rasulullah, akhirnya misalkan an Abu Hurairah terus Marah Rasulullah SAW, artinya kan Nabi dulu lewat, jadi bukan sabdanya Nabi. Jadi hadis yang semacam itu dihasankan yang baik. Tetapi kalau menurut kita, menurut sebagian ulama hadis itu tetap dipakai, karena namanya sahabat tidak mungkin bohong. Itu ada yang hafalannya kurang itu ampun dianggap sahabat itu bukan hafal Quran ampun. Kekurangan kita beda dengan kekurangan mereka. Hafalan mereka kurang itu maksudnya itu ingatan mereka itu kadang-kadang itu nyantol kan begitu Nabi itu pas lewat itu berapa orang ya itu saja. Jumlahnya bukan kok Nabi lewat apa tidak, bukan begitu. Tetap lewat tapi jumlahnya berapa mungkin begitu saja. Ini para sahabat itu sikoh generasi-generasi yang baik, maka semua sahabat itu adalah orang-orang yang bisa dipertanggungjawabkan. Bab ini satu hadis konek sakit, pakunya bisa, bapak sekalian, ibu jangan sekalian, saya masuk terutama untuk diri saya sendiri. Apa yang kita pelajari bersama ini bukan hanya sekedar ingin tahu, tidak. Berilmu itu juga penting dan wajib orang-orang beriman dan berilmu. Tetapi ilmu tanpa diamalkan itu akan menjadikan kesia-siaan. Karena akan ditanyakan orang ilmu tidak apakan ini. Kita punya ilmu itu, tapi orang punya ilmu itu dulu fakta indallahi antaku malah ta'alu diatur. Ngomong ki apa sih orang mbok lakoni lha kan berat. Lah terus pripun? Ya diomong terus usaha kan nglakoni ngoten mesti. Wah, kita betul ngomong ki pedhi lho iki pun ilmune mandek iki. Pak Guru kok dia ada sampai alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.